Nah, jadi perhatikan gambar planet dan pernyataan berikut. Ini gambar planet apa? Saturnus. 1 termasuk planet luar. 2 planet terbesar. 3 berada di urutan ke-6 dari matahari. 4 mempunyai 1 satelit. Ini sistemnya langsung aku bahas aja ya teman-teman. Ntar kalau misalnya kalian ada yang bingung atau gimana, kalian langsung open mic atau di chat aja, nggak apa-apa, nanya. Oke, di sini adalah Saturnus. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah, jadi gue notate dulu. Kita lihat teman-teman. Kalau Saturnus itu kita bedah satu-satu. Di sini termasuk planet luar, iya, karena dia berada di luar cincin asteroid. Nih, biar kalian yang belum tahu cincin asteroid itu di mana, ini matahari. Ini apa sih? Planet Merkurius, terus Venus, terus bumi, Mars. Terus habis itu di sini ada cincin dulu, cincin dari asteroid, habis itu baru Mars, Jupiter, habis itu Saturnus, Uranus, Neptunus, gitu. Oke. Jadi yang ini termasuk planet dalam. Planet dalam. Yang ini termasuk planet luar. Nah, ini berarti termasuk planet luar karena ini Saturnus di sini nih, Saturnus S. Planet terbesar tidak, karena seperti yang kita ketahui planet terbesar adalah Jupiter. Ini bukan. Terus berada di urutan ke-6 dari matahari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Berarti ini benar. Dan mempunyai 1 satelit. Setahu gua Saturnus tuh nggak mempunyai satelit, tapi dia mempunyai banyak banget satelitnya, cuman bukan yang terbanyak. Seingat gue gitu. Pokoknya dia nggak mungkin punya 1 satelit. Yang punya 1 satelit tuh bumi. Bulan. Ya. Ada yang mau nanya? Oh, enggak. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 B. Aman? Fahad bukan MTK, bukan. IPA. Kan di jadwal IPA. Next ya teman-teman. Next teman-teman. Kalau ada yang tanya, ngomong aja ya. Kak, gue nggak tahu ini, gue nggak tahu ini, gue nggak tahu ini. Kasih tahu dong. Gitu. Ntar gue kasih tahu apa yang gue tahu. Next, kita masuk ke soal kedua. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Kelihatan nggak atau kurang gede? Gedein dikit. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar molekul ditandai dengan nomor berapa? Molekul itu adalah gabungan dari 2 unsur, teman-teman. Gabungan dari 2 unsur. Mau itu sama atau itu beda unsurnya, itu dinamain molekul. Berarti kalau dari gambar, kita bisa lihat untuk gambar molekul ini adalah 2 dan 3. Kenapa, Kak? Karena ini yang pertama, P, fosfor, maksudnya. Sama aja, kurang lebih gitu, lupa gue. Jadi, ya ini gabungan dari unsurnya. 2 molekul atau lebih ya, 2 unsur atau lebih. Nah, molekul itu 2 unsur atau lebih, jadi bisa 4, bisa 6, nah itu namanya molekul. Nah, ini salah guys. Yang benar 1 guys, sorry. Kayak oh iya, yang masih sekolah dulu ya. Apa-apa. Ini ntar bakalan gue share kok PDF-nya. Ntar ada kunci jawabannya. Nah, molekul 2 unsur atau lebih ini kita lihat yang pertama ini adalah hidrogen. Dia ada 2, ini termasuk molekul, ini termasuk molekul. Cl karena Cl cuma 1, jadi tidak termasuk molekul. Dan yang ini tidak termasuk molekul. Kenapa, Kak? Kan ada pinggir-pinggirannya. Iya, ada pinggiran-pinggirannya, tapi yang pinggiran ini namanya neutron. Jadi dia tetap 1 unsur, yaitu helium. Oke, aman? Berarti jawabannya 1 dan 3. Ini. Clear? Next, guys. Ya, pasangan larutan yang bersifat basa adalah basa itu di mana lakmus merah akan jadi biru dan yang biru tetap jadi biru. Oke, jadi
Kita lihat itu basa ya. Kalau asam kebalikannya, yang merah tetap merah, yang biru jadi merah. Basa berarti kita lihat di sini lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ini benar, ini benar. Sama R. Oke, jadi jawabannya P dan R. Gampang kan? Aman ya? Oke guys, aku next lagi guys. Ini aku nggak tahu ini ada di SMP atau enggak. Kita baca dulu. Rumus kimia yang benar untuk magnesium hidroksida dan natrium sulfat. Yang ini nggak ada ya guys. Pokoknya jawaban yang benar tuh ini dan natrium apa tadi? Natrium sulfat ya, natrium sulfat. Ya guys, natrium sulfat tuh ini. Pokoknya ingat aja depan natrium, terus ini magnesium, belakangnya ini hidroksida, ini oksida, ini hidroksida juga, ini natrium. Ini kayaknya nggak ada deh. Jadi pakai jawabannya 2 dan 4. Apa nih? Ada kak, kemarin aku ikut olimpiade soal ada yang kayak gitu. Oh gitu, yaudah kita bahas deh. Nah teman-teman, ini bahas sedikit aja teman-teman. Kalau misalnya ditanya magnesium hidroksida yang mana, kalian pertama lihat dulu aja depannya magnesium tuh Mg, natrium tuh Na dan sebagainya. Terus kalau kalian bingung, Kak, O itu apa? OH itu kayak gimana bacanya? Kalau O itu dibacanya oksida. Sesuai nama zatnya ya, oksigen. Tapi kalau misalnya dalam penamaan dipanggilnya oksida. Terus kalau misalnya hidroksida ini dibagi jadi 2 kata teman-teman, hidro dan oksida gitu. Jadi kalian tahu sendiri, hidro itu dari H-nya, hidro strip oksida, dan oksidanya itu dari OH-nya gini. Jadi kalian bisa tahu deh jawabannya, magnesium hidroksida itu ini dan natrium sulfat itu ini. Pokoknya ada sulfat, sulfit itu depannya S ya teman-teman. Oke, kan? Kita lanjut lagi. Udah 40 soal, banyak. Ini gue ngumpulin banyak, guys. Nah, ini. Aduh. Nah, kelihatan kan? Berikut ini beberapa sifat yang dimiliki suatu zat. Dapat menghantarkan arus listrik, mudah berkarat, sifatnya keras, dan mudah terbakar. Pasangan pernyataan berikut yang merupakan zat fisika. Zat fisika itu adalah, sifat fisika itu adalah sifat yang enggak mempengaruhi kandungan suatu benda. Oke? Kalau misalnya kimia mempengaruhi dan merubah kandungan suatu benda tersebut. Contohnya apakah? Kita dari sini aja ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir, dapat menghantarkan arus listrik, merubah bentuk dan merubah isi dari suatu benda enggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti ini benar. Terus mudah berkarat. Ya. Ya, berarti ini salah. Sifatnya keras? Ya. Enggak. Enggak apa iya? Enggak. Enggak apa? Enggak merubah. Enggak tahu. Enggak merubah, Kak. Enggak merubah. Berarti ini ya, ini sifat fisika. Mudah terbakar? Iya. Ya. Ini bukan sifat fisika. Jadi jawabannya benar adalah 1 dan 3, guys. Clear? Iya. Oke. Oke, next lagi. 6. Senyawa karbol. Karbol ini yang bisa ibu kalian ngomong, karbol itu sebenarnya ini ya, teman-teman, fenol. Fenol itu nama panjangnya asam karboksilat kalau nggak salah. Jadi panggilnya karbol yang terdapat pada pembersih lantai, berfungsi untuk, kalian tahu, ini banyak keluar biasanya soal-soal pengetahuan gini kalau SMP. B mungkin, Kak. Membunuh kuman. Yoi, benar. Jadi fenol ini adalah membunuh kuman, teman-teman. Jadi kalian ingat aja, kalau misal karbol atau fenol atau asam karboksilat, itu namanya sama, asam karboksilat. Nah itu dia tuh dalam kandungannya tuh ada pestisida, jadi udah pasti membunuh kuman. Gitu. Oke. Kalau mengkilap lantai, Kak, apa zatnya? Apa itunya? Kalau mengkilap lantai, tergantung ya. Lu pernah lihat nggak sih ada lantai yang nggak bisa dikilapin? Pernah. Ya, Ada.
Itu tergantung dengan lantainya. Kalau misalnya bisa dikilapin itu pakai zat apa ya? Lupa juga gue. Gue lupa guys. Pokoknya asam-asam juga. Pokoknya semuanya asam. Sorry kalau gue lupa nih. Kalau menimbulkan busa kak, busa? Itu sabun guys. Oh iya iya. Sabun. Seperti biasa. Next ya. Dampak negatif dari penggunaan zat penenang. Sorry. Sedatif ketika mempunyai gejala awal. Apa biasanya nih? Nafsu makan bertambah, bukan ya, ini suplemen. Jadi menjadi teratur, ini olahraga. Daya pikir menurun. Ya, ini doang aja yang bener. Easy banget nih soal. Bicara dan tindakan cepat. Oke. Daya pikir menurun. Biasanya kayak gini, soal-soal gabut. Biasanya guru kalian bakalan kekurangan soal pakai soal-soal yang kayak gini nih. Next. Lah, apa gini guys? Yuk, gambar di samping menunjukkan bahwa makhluk hidup B. Tumbuh dan Ayo. berkembang. B. Oke. Berkembang. Tumbuh dan berkembang. Sip. Mantap. Next, kita bakalan nomor 9. Nah, ditemukan seekor hewan ciri-ciri tersebut. Tubuh lunak, berlendir, bergerak menggunakan otot perut, memiliki cangkang yang keras. Kira-kira apa? Cacing kan? Apa? Bukan, ininya termasuk dalam kelompok apa? Moluska kak mungkin. Moluska. Yakin ya? Kayaknya. Ya, benar. Jawabannya adalah moluska. Di mana moluska ini biasanya tuh kayak siput yang berlendir-lendir. Apalagi sih? Pokoknya yang menggunakan perut. Bukan ular ya, bukan ular reptil. Pokoknya yang berlendir, tubuhnya lunak, dan menggunakan otot perut. Kalau misalnya gerak, keong. Lupa gue nih, keong. Porifera sih kak. Kalau porifera itu spons, biasa spons laut, SpongeBob itu spons laut, terus spons yang ada di laut gitu. Kayak karang, kurang lebih. Porifera. Coelenterata itu apa ya? Lupa gue. Pokoknya arthropoda ini laba-laba. Coelenterata itu Apa sih, Kil? ubur-ubur. Lupa. Oh ya, ubur-ubur, sorry, ubur-ubur. Atau hydra. Oh, Coelenterata. Oke. oke. Sip, kita akan lanjut. Di dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. Jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik, interaksi tersebut dinamakan apa? Nggak tahu? Gue langsung jawab. Tahu kak? Oke, jadi ini nggak mungkin karena ini udah pasti dinamain namanya interaksi antar komunitas, bukan. Nah, antara ini dan antara ini. Jadi anabiosa itu adalah interaksi di mana salah satunya ngeluarin zat berbahaya untuk mempengaruhi keselamatan yang lainnya. Zat berbahaya. Pokoknya intinya zat berbahaya untuk matiin organisme lain gitu. Oke. Untuk matiin. Nah, pasti tulisan apa sih nih? Jadi kayak gitu dah. Untuk matiin. Untuk mati gitu. Nah, kalau alelopati ini jadi ada sama kayak anabiosa. Kalau misalnya ada dua organisme atau dua organisme, dia satunya itu mengeluarkan zat toksin atau zat berbahaya, tapi bukan untuk mati, yaitu untuk menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Oke, bedanya itu. Jadi jawabannya apa? B. Ya, Alelopati. mantap. Nah ini ya guys, alelopati. Oke. Sip. Next, kita lanjut di 11. Ini nih, soal-soal gabut. Gambar tersebut menunjukkan daerah perairan yang tercemar oleh limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik. Usaha yang seharusnya dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut adalah apa, teman-teman? C. Apakah benar? Apakah yakin? Aduh. C kak. C. Kak.
C, Kak. Iya, C. C. Ya, Kak, benar. C. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Atau yang A? Atau C? B Coba, mungkin. kita baca Yang dulu C, guys ya. Kak. Hah? Yang Putus-putus C. lagi. Kayaknya yang C dah. Karena kalau C. A kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Serius nggak nih? Serius nggak nih? Bener, C. Iya nggak Iya, sih? kayaknya tidak Atau kali. salah? Coba kita baca pelan-pelan. Bentar, Mang. Gambar tersebut menunjukkan daerah perairan yang tercemar oleh limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik usaha yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut. A ini, B ini, C ini. Jawabannya adalah C. C guys. Ya, C paling benar. Benar. Oke. Aman ya guys. Yuk, kita akan lanjut. Gerak antagonis pada tubuh manusia dapat terjadi pada saat. Ini saudara. Oh ini soal agak aneh ya guys. Maksudnya gerak antagonis, Kak? Gerak antagonis itu biasanya gerak antagonis itu dua gerakan teman-teman. Gerak Misalnya otot bukan kalau di tangan. iya gerak otot. Jadi yang satu nekuk, yang satu lurus. Itu gerak antagonis. Nah, di dalam gerak antagonis itu dibagi-bagi lagi. Gue lupa tuh. Ada yang ini sama ini sama ini gitu. Ntar di internet atau di buku kalian bisa dibaca. Gerak antagonis pada tubuh manusia yang dapat terjadi mengadahkan kepala, bukan. Memutar kepala, bukan. Antara A atau B. Yang A. Ya. Kalau dari gue juga A. Jadi A guys. Sip. Yang A Oh. karena kan terjadinya di otot bisep sama trisep ya nggak sih? Ya. Benar. Benar. Ya, betul. Pintar. Next. Organ D pada gambar sistem pencernaan manusia di samping berfungsi sebagai organ D. D itu apa? Pankreas, bukan sih, Kak? Bukan. Usus D. Usus halus, iya. halus. Usus halus, enzim-enzimnya ingat-ingat lagi teman-teman. Biasanya enzim-enzim bakalan keluar di US kalian nanti, apalagi ditanyain di esai. Jawabannya apa kira-kira? C kayaknya. Kalau Betul. enggak C, A. Ya, C kayaknya. Ini renin. Kalau nggak C, D nggak sih? Iya, sekitar itu. Apa yakin? Coba cek-cek lagi. Renin itu kan mengendapkan protein susu. Terus apa lagi? Amilase ada di mana? Terus membunuh kuman, ginjal bukan? Yo guys, gimana? Yang D kayaknya Kak. Apa? Yang D kayaknya. Yang D. Iya yang D. Membunuh bakteri yang terbawa makanan. Emang itu enzim apa? Itu HCl. Itu bukan ya itu HCl. HCl juga ada di lambung teman-teman. Biasanya membunuh makanan tuh di C, lambung. Membunuh kuman. HCl dia gunain. Di usus halus ada, cuman bukan utamanya. Ini bukan. Renin tuh setahu gue juga bukan di usus halus renin. Renin di perut. Ya. Jadi mengubah protein menjadi pepton ini tripsin. Tripsin itu di usus besar. Jadi setahu gue nih B sama C ini di usus besar. Usus besar. Ini juga usus besar. Ini di lambung. Jadi yang benar itu adalah maltosa menjadi glukosa, yaitu maltase. Oke guys. Sorry mau koreksi ya. Yang B sama C itu dua-duanya ada di lambung. Oh iya. Kalau mencerna protein susu dari gumpalan susu itu renin. Kalau misalnya protein menjadi pepton itu P. Pak, mulai dari P.
Pepsin lah. Ya pepsin kali ya. Lupa juga gue. Oke, ini di lambung guys, katanya guys. Sorry guys. Jadi tiga-tiga lambung. Iya, ya. Lambung ada enzim juga lupa. Oke, aman. Yang enzimnya belum lengkap, catatannya cari di internet aja ya. Banyak di situ, lengkap semua. Oke, clear? Ya Kak, next. Next, 14. Perhatikan gambar pernapasan berikut. Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk anak panah. Ini apa? Trachea. Trachea enggak sih? Ya, ini trakea. Jadi jawabannya adalah Oke. Penolakan benda asing. Ya B Kak, B. Ya, Oh ya, B. benar. B. Pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen, alveolus atau alveoli, pengeluaran karbon dioksida dan oksigen hidung. Penyesuaian suhu itu ada di dalam hidung. Pokoknya ada di dalam hidung. Intinya tuh itu ada di hidung. Oke, jadi ini yang benar. Oke, ada lendir apa gitu? Selaput lendir. Ya, selaput lendir. Aku kira penolakan benda asing di bulu hidung. Iya sama. Itu penyaring udara, bulu hidung. Kalau penolakan tetap di trakea. Kan keselak biasanya di trakea tuh ya. Tersedak. Nah, di situ. Next. Ciri-ciri pembuluh darah arteri, teman-teman. Ayo. Apa nih guys ya? 1 dan 3. 1 dan 3. Nggak tahu. Ciri-ciri pembuluh Arteri itu nadi bukan sih Kak? Arteri, ya. Arteri itu setahu gua Jatuh ke seluruh tubuh. ya itu benar. Oh, kebalikannya. Kebalikannya, arteri itu biasanya dari jantung ke seluruh tubuh membawa oksigen. Kecuali arteri pulmonalis ya. 1 dong Kak. Yakin? Satu aliran keluar dari jantung ya, biasanya iya. Rasis dan tipis enggak? Terus darah bertekanan kuat enggak? Aliran darah masuk jantung berarti bukan. Nah, antara 2 atau 3. Kalau 2 salah pembuluh kapilnya. Jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3. Ya benar. Jadi kalau di pembuluh darah teman-teman, semakin tebal itu maka semakin elastis, dan yang mempunyai itu cuma arteri doang. Ini harusnya tebal ya, bukan tipis. Kalau tipis bocor guys, udah tipis elastis. Dari jantung membawa oksigen ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini dalam bahasa Latinnya arteri ya, arteri pulmonalis itu artinya paru-paru. Berarti dia membawa CO2 dari paru-paru, membawa CO2 dari jantung ke paru-paru. Biasanya bawa oksigen kan, kecuali ini membawa CO2, arteri pulmonalis. Kalau sebaliknya vena bukan sih Kak? Yoi, vena. Vena juga ada vena pulmonalis ya. Oke. Jadi vena ya tipis, dia cuman darah bertekanannya tidak terlalu kencang, terus alirannya masuk ke jantung. Vena pulmonalis itu adalah vena yang membawa oksigen dari paru-paru ke jantung. Gitu. Kalau vena biasa ya yang membawa CO2. Right, clear? Clear. Kita next. Mak kotor kasur mama. Ya,
perhatikan yang terjadi pada bagian 2. Bagian 2 apa? Itu apa, Kak? Ini ginjal. Merong. Ginjal. Iya ginjal. Harusnya ini ginjal. Ayo masih ingat satu apa? Satu deh. Glomerulus. Ya, satu itu glomerulus. Pada keren-keren banget. Kecil ya? Kecilan nggak? Atau gimana? Kecil tapi bisa dilihat jelas sih. Dua apa dua? Ginjal. Nggak tahu? Atau gimana? Ini bagian ginjal guys, ini guys. Jadi kan ini Tubulus ini contortus ginjal. proximal. Ya ini tubulus TKP, tubulus contortus proximal. Satu lagi. Depannya tubulus juga. Contortus distal. Bukan? Collectivus. Apa? Tubulus collectivus. Ya ini kolektifus. TKP. TKP tuh di sini apa di sini ya? Kayak di sini deh guys. Ini bukan TKP deh guys. Ini adalah TKD ya berarti. Ya, ini tubulus contortus distal. Kita lihat, perhatikan yang terjadi pada bagian 2. Bagian 2 TKD. TKD dia ngapain? Bukan, Kak. Melepaskan zat yang tidak digunakan dalam urin sekunder. Ya. Berarti kita bedah lagi. Biasanya kalau misalnya menyaring tuh ada filtrasi, reabsorpsi. Apa sih tulisannya? Reabsorpsi udah kayak gitu ya. Lupa. Nggak pakai R deh. Reabsorpsi. Lah. Ya udah nggak apa-apa gini. Reabsorpsi. Dan satu lagi adalah apa? Augmentasi. Augmentasi. Nah, di filtrasi ini terjadi di glomerulus kan? Ya udah pasti nyaring-nyaring tuh yang ada, ya pokoknya penyaringan awal tuh di glomerulus, terus kemudian di reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini adalah dia bisa penambahan zat dari yang terbuang dan juga sekaligus menyaring juga, tapi lebih ke arah penambahan zat gitu, penambahan zat buang. Dan ini penambahan zat yang nggak usah ditulis ya, pakai penambahan zat, dan ini menghasilkan urin primer ya, primer setahu ini. Sekunder yang filtrasi yang primer. Di filtrasi itu menghasilkan urin primer, di sini jadi sekunder, dan di reabsorpsi ini bakalan ngasilin urin sebenarnya, urin yang kalian keluarkan. Tuh, nah kita lihat nih. Augmentasi yang menghasilkan urin primer. Salah dong. Walaupun TKD itu untuk augmentasi. Karena yang dihasilkan adalah urin yang sebenarnya, urin sejati. Terus 2, filtrasi nggak mungkin karena filtrasinya di glomerulus. Yang ketiga, reabsorpsi nggak mungkin karena itu adanya di TKP, tubulus contortus proximal. Jadi yang benar adalah D, penyaluran urin yang sebenarnya menuju tubulus collectivus. Ini tubulus collectivus di bawahnya. Ini salurannya jadi tinggal turun ke bawah. Clear? Clear. Nah, ada yang mau ditanya-tanyain? Kak, untuk tubulus seminiferus kayak mana, Kak? Mana ya? Apa? Tubulus seminiferus? Iya, Kak. Tubulus seminiferus. Gue juga udah lupa nih. Itu ada di apa? Alat kelamin pria. Iya kah? Jadi Nah, bukan ginjal. Nah, itu guys. Oh iya benar. Iya benar. Iya guys, jadi itu ada di ya testis ya guys. Tubulus seminiferus biasanya itu yang di situ pembuatan sperma awal-awal gitu. Iya nggak sih, benar? Iya benar. Tubulus seminiferus bukan di ginjal guys, salah tempat guys.
Hati-hati ya, salah ya. Salah fungsi. Aman? Clear? Clear kah? Gue lanjut. Ya, Kak. Yang 17. Pada gambar telinga di samping, bagian nomor 1 berfungsi sebagai alat. Apa guys? Mikir-mikir dulu. 5 apa? 5 udah pasti tempat masuknya suara. 4 apa? 1 itu apa ya, Kak? 1 itu kan ini. Gendang telinga bukan atau apa? Bukan, itu tulang. Yang 4 gendang telinga. Kalau 1 berarti apa? Yang ada tulang-tulangnya gitu bukan sih yang ada? Ya, Oh, ya benar. Itu tulang-tulangnya. Tulang martil nggak sih? Bukan. Ya, tulang martil. Itu fungsinya apa tulang martil? yang nganterin depan suara ke gendang. Ya, benar. Betul sekali guys. Jadi, ini adalah tulang martil. Martil. Oke. Dan ini berfungsi untuk pendengar yang membantu nomor 4, gendang telinga untuk mengantarkan getaran dan memperbesar getaran yang didapatkan dari luar gitu. Pendengaran. Nah, ini yang 5 ini pokoknya ini tempat masuknya suara. Tempat masuk suara. Terus yang 2 ini yang menjaga keseimbangan. Tiga tulang itu, 3 tulang setengah lingkaran ya kan? Ya itu. Terus yang ketiga, koklea. Koklea itu meneruskan rangsangan yang telah didapat dan diolah di sini ke otak. Naik. Oke? Kalau gendang telinga apa, Kak, tadi? Kalau gendang telinga itu sebagai kita nangkap suaranya. Jadi kalau apa? Kalau 2 keseimbangan apa pendengaran? Kalau 2 seimbangan. Oke. 1, Kak. 1 tulang martil tadi, pendengaran. Dia ngebantu 4. Ya. Oke. Aman? Ada yang nanya lagi? Next. Lanjut, Kak. Oke. Gila, masih banyak, guys. Nah, ini fungsi bagian A adalah. A itu apa? Benang sari. Sari. Menghasilkan serbuk sari. Yo, easy gaming ya. Easy. Easy gaming. Sip. Skip ini mah. Nah, ini 19. Respon yang diberikan oleh tanaman petai Cina saat menjelang matahari terbenam adalah. Ini biasanya soal pengetahuan juga. Kalau guru kalian tidak ada soal, biasanya ngeluarin soal-soal seperti ini. B, Kak. D. Mengatup daun-daunnya. Yang benar B. Yoi. Dia mengatup daun-daunnya saat matahari terbenam. Mengatup daun-daunnya. Ya, petai Cina ya, petai Cina. Aman? Ini kagak bisa dijelasin, guys. Emang ini fakta gitu, guys. Petai Cina itu beda sama putri malu ya, Kak? Beda. Beda. Beda lah, coy. Petai Cina ya, kayak petai. Coba deh, cari di Google aja. Nggak apa. Yang Pohon kecil-kecil. bentuknya. Iya, Ini sebenarnya ada di materi rangsangan. ya. Oh iya, iya makanya gitu. Tapi dulu di SMP gua ya, nggak tahu SMP gua karena gimana. Dulu SMP gua kagak ada gitu, kagak dijelasin. Kayak gua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung dijelasin, ya gua salah gitu. Gua nggak tahu. Perhatikan langkah-langkah percobaan fotosintesis tersebut. Aduh, ini fotosintesis. Berikut. Ya, sorry. Ya udah, jawabannya apa guys? Ini percobaan apa ya? Percobaan SAKS kalau nggak salah. Jawabannya C enggak, Kak? Matikan sel-sel daun. Ini alkohol ya? Alkohol enggak. Jawabannya B enggak? Melarutkan klorofil. Yoi, jawabannya adalah melarutkan klorofil. Jadi teman-teman, biar ku jelaskan, anjas. Ini adalah percobaan SAKS. Percobaan apa sih tulisannya gini kalau nggak salah? SAKS kalau nggak salah. Apa guys? Ya ini, terus terus yang pertama daun yang ditutup bagian tengahnya dengan aluminium foil dipetik dari pohon. Jadi kan ada daun nih. Jelek banget cuy. Ada daun. Terus di sini ditutup. Nah, di sini tuh fungsinya si SAKS ini tuh
membandingkan yang terkena cahaya sama yang nggak bisa terkena cahaya, yaitu yang di tengah. Oke. Itu tujuan dari yang tutup aluminium. Terus yang kedua, tujuannya direbus dalam air mendidih itu mematikan sel-sel, Yang meracun klorofil juga. Oh, matikan ya? mematikan sel-sel daun, dan juga merusak amiloplas. Jadi setelah, kan pikirannya kayak gini, setelah udah kena setelah dites, setelah ditutup, terus kan kena cahaya tuh untuk fotosintesis. Ada bagian yang nggak kena dan ada yang bagian kena kan. Nah, terus dua-duanya dirusakin tuh. Matikan sel-sel daunnya, amiloplasnya hancur, amiloplasnya. Nah, udah selesai. Terus baru yang ketiga adalah daun dimasukkan ke dalam alkohol untuk melarutkan sel klorofil. Jadi udah hancur, terus kan klorofilnya, zat-zat dalamnya tuh bakalan ada di atas kan, di bagian atas gitu kan, kalau misalnya depannya udah hancur. Nah, itu bakalan dilarutin oleh alkohol, udah pasti bakalan semuanya ada klorofilnya. Terus kemudian ditetesi dengan larutan lugol. Setelah klorofilnya hilang, yang ada dalam daun itu hanya sisa-sisa dalamnya, makanannya. Yaitu adalah untuk bukan melarutkan ya, bukan melarutkan aminum, tapi membuktikan adanya amilum di dalam daun. Ini untuk membuktikan. Ini bukti guys. Ini kloro. Ini rusak. Ini apa sih, membandingkan. Bandingkan. Oke. Jadi gitu. Dan daun yang ditetesi lugol semakin terang warnanya, itu artinya dia nggak punya amilum. Berarti yang ditutup aluminium tadi dia nggak punya amilum. Jadi warna ditetesi lugolnya terang. Oke, karena dia nggak dapat fotosintesis dari cahaya matahari. Sebaliknya, yang nggak ditutupin tadi, dia ditetesi lugol, dia bakalan berwarna gelap, biasanya coklat tua atau hitam, kurang lebih kayak gitu, seingat kayak gitu. Dan itu artinya mempunyai amilum. Oke, ada yang ditanya? Enggak. Alright, kita move on. Faktor yang mempengaruhi terjadinya seleksi alam terhadap kelestarian badak berjumlah 1 di ujung kulon. Easy guys. A. Ya, udah pasti jawabannya adalah A. Yang terusak karena eksploitasi alam. Eksploitasi alam, apa sih? Udah rusak lah pokoknya alamnya, dipindah dan lain-lain. Jadi perumahan, terus hutan yang tebang-tebang gitu. Nah, dua-dua kita masuk sini. Tanaman bergenotip BM, M besar, M kecil. Silangkan dengan, ini harusnya BB anjir, kagak ada BM. BB ya, nggak boleh soalnya BM. BBMM. Silangkan dengan tanaman bergenotip BBMM yang kecil semua akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip berapa? Udah tahu kan caranya? Udah belum? Udah. Oke. Berapa coba? Kak, Ya. ini harus pakai tabel atau ada cara cepetnya sih? Ini emang harus pakai tabel, harus nguli. Kecuali kamu hafal. Oh ya udah, oke. Jadi kan ini udah deh. Tinggal gini doang. Pasti ini perbandingannya 1:1:1:1 guys. Karena ini kan BM, berarti BM doang yang kita tulis di sini, nggak ada berubahnya. Terus kalau misalnya tambahin lain, 1:1:1:1 semua. Jawabannya C. Ada yang nanya nggak? Atau bingung nggak? Bingung, Kak. Gini, gue jelasin ulang. Jadi kalau misalnya kalian, aduh ada apa di chat? Masih bingung Kak? Oke. Jadi kalau misalnya kalian ditanya perbandingan fenotipnya berapa, yang harus kalian lakukan adalah lihat dulu. Ini yang bergenotip, genotipnya di sini BB, M besar, M kecil.
satu lagi B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Oke? Dari sini kita bisa dapat, jadi setiap genotip ini kita harus pasangin dua-dua, B sama M. Di sini kita dapat 4 kali pasangan. B besar dengan M besar, B besar dengan M kecil, B kecil dengan M besar, dan B kecil dengan M kecil. Paham? Paham? Ya. Oke. Next. Dari sini kita cuma dapat satu pasang doang. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama kecil, yaitu B kecil dan M kecil. Udah? Udah Kak, udah. Oke. Habis itu tinggal masukin ke tabel. Kalian buat tuh, tadi ditulis tuh BM besar, BM kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Dan karena yang tadi yang dari sini cuma dapat satu pasang doang, ya kita tulis satu pasang doang. Oh, oke. Beda. Terus tinggal masukin deh. Di sini pasti jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di sini jadi B besar, M kecil, M kecil. Di sini jadi B kecil, M besar, M kecil. Yang terakhir B kecil, M kecil, M kecil. Jadi perbandingannya 1, 1, 1, 1. Oke? Kita next ya. Apa masih ada yang nanya? Next Kak. Ya, next, Kak. Baik. Next, nomor 23. Penerapan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan dari tumbuhan dapat dilakukan dengan teknik Kultur jaringan. Kultur jaringan. sip, kultur paling benar. Ini semenasi buatan, ini buat genetik yang sperma langsung disuntikin ke ovum, terus cloning domba doli, rekayasa genetika itu untuk mencari tumbuhan atau keturunan yang terbaik. Misalnya, maksudnya apa Kak? Rekayasa genetika itu biasanya nyari biar buahnya manis terus besar gitu. Terus dibuat-buat dengan gen yang ada besar cuman nggak manis, itu yang kecil cuman manis terus digabungin. Itu namanya rekayasa genetika. Next, 24. Berikut ciri-ciri tumbuhan dikotil, guys. Apa, ayo? Dikotil itu bukan akar serabut, tulang daun sejajar, ya akar tunggang, tulang daun menyirip dan menjari. Iya, batangnya tidak bercabang, enggak ngaruh. 1 pakai salah, 4 itu benar. Batangnya bercabang, ya bisa. Batangnya tidak bercabang, ini enggak. Jadi yang benar apa? 2, 4, dan C berarti, Kak. ya. Ini yang tidak bercabang ini monokotil kayak padi. Apa ya? Rumput kali, guys. Ya, pokoknya padi. Yang perkembangan vegetatif biasanya batangnya cuma lurus doang gini. Hasilnya entah bunga, entah apa, biasanya gitu. Yang penting yang paling kelihatan pasti akarnya tunggang. Dan tulang daunnya menjadi menyirip, biasanya gitu. Sip. Next. Berikut ini merupakan usaha untuk mengurangi pencemaran udara. Do. D. B. D. D. Do. Oke, benar. Sip, jadi jawabannya ini adalah dodol. Kita sampai 30 aja, ntar 10 terakhir kalian bakalan kerjain sendiri. Ntar gue kasih KJ-nya kok. Yang ini, 26. Yang A. Bukan upaya pelestarian hewan langka. B. 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 Sip. Next. Yang B. Ya, ya, benar. 27. Berikutnya merupakan dampak negatif akibat kepadatan polusi manusia. C. Atau? Ya, iya benar. Semakin padat, biasanya semakin lahan pertanian semakin sedikit karena dibuat rumah. Nice. 27. 28. Sendi apa?
Sendi Iya. engsel. Di engsel sih. Ya, ini Engsel. sendi engsel. Kalau misalnya sendi peluru, bentuknya kayak gini ya. Dari atas bawah dia ditutup gini. Terus ini tulangnya lanjut. Itu disikut bukan sih, Kak? Ini bisa disikut, bisa didengkul, di lutut dengkul. Ya. Aman ya. Sendi-sendi juga dihafalin teman-teman di mana. Nih, proses pencemaran dengan bantuan enzim terjadi pada organ huruf X. Huruf X itu apa nih? Mulut. Mulut ada enzim apa mulut? Amilase atau petialin. Petialin fungsinya apa? Helium jadi glukosa. Ya, Amelum. keren. Sip, mantap. Next, nomor 30. Terakhir nih. Tersisa kalian kerjain sendiri. Darah bersih dari paru-paru. Gimana ayo masuknya? Yang satu, Yoi, benar. Setiap pokoknya masuk yang bersih itu dari kiri ya teman-teman. Berarti yang kiri itu adalah kanannya gambar. A. Nah, ini darah ya ini vena pulmonalis. Vena pulmonalisnya masuk membawa oksigen dari paru-paru masuk ke sini terus keluarkan di sini ke seluruh tubuh biasanya gitu. Aman? Oke. Ntar nih gue kasih ini aja nih, gue kasih quick review untuk soal-soal selanjutnya kayak gimana sih Kak? Bisa kalian kerja sendiri. Contohnya ini, biar kalian bisa baca-baca ya. Nanti baca-baca dulu sebelum ngerjainnya, 10 nomor terakhir. Ini. Nah, ini ada lagi, bisa dibaca-baca lagi. F1, B1, G1-nya. Ini ada ini juga nih, jangan sampai lupa nih. Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Aspergillus wenti, Acetobacter psilinum, Lactobacillus. Bukan Lactobacillus protectus ya, Lactobacillus bulgaricus. Terus ada dan lain-lain bukan. Ada banyak. Dan ini. Yep. Biasanya ini juga keluar nih, dulu gua US ditanya ini. Minimal 4. Udah, itu aja dari biologi, nanti akan Kak, itu nanti soalnya di grup. Iya, ntar ada kunci jawabannya juga di halaman paling terakhir. Jadi bisa buat kalian latihan-latihan lagi. Kalau yang masih bingung juga bisa baca-baca lagi. Oke, dari gua, biologi udah kelar. Bakalan lanjut oleh Kak Virial dengan fisikanya. Oke, Virial, silakan. Oke. Oke, hai guys. Ini kita mau bahas fisika. Nah, tadi kan ada yang nanya yang lebih banyak keluar biologi atau fisika. Biasanya biasanya yang banyak keluar itu biologinya karena biologi itu nggak lama ngerjainnya kalau dibandingin fisika. Tapi bedanya cuma paling kayak fisika 15, biologi 20-an gitu. Oke, lanjut aja kita ke soal. Oh ya, nanti aku nggak bisa lihat, jadi kalau kalian mau jawab ngomong aja langsung. Oke, pertama. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu adalah Percepatan. Iya, percepatan ya. Udah simpel ya. Jadi ini yang pertama itu percepatan. Oke, jadi jawabannya 4. Kalau misalnya energi kinetik kan kalau kita lihat rumus energi kinetik itu setengah mp kuadrat kan. Nah, setengah mp kuadrat m itu massa jadi kilogram, v itu kecepatan jadi meter per second. Nah, ini ada massanya. Jadi bukan panjang waktu doang. Kalau daya itu apa? Daya itu P kan. P itu W per T. W itu apa? W itu usaha. Fs. F kali S per T. Nah, di sini F ini tuh apa lagi? F ini itu mg. Jadi kalau kita tulis M itu kilogram, gravitasi itu meter per second kuadrat,
S itu jarak, jadi M lagi. T itu waktu per S. Jadi ini ada massa, ada jarak, ada waktu. Kalau volume ya tinggal meter pangkat 3. Jadi ini cuma ada panjang. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Termometer dinding. Nah, kita ada termometer dinding dengan suhu 30 derajat Celcius. Ada yang tahu nggak perbandingan Celcius sama kalau dijadiin Fahrenheit itu berapa per berapa? Iya, 5. Kalau Celcius banding Fahrenheit itu 5:9. Nah, yang harus diingat itu juga kalau Fahrenheit itu ada plus 32-nya. Jadi F plus 32 itu 9/5 dari Celcius. Nah, Celcius kan 30. Kita kali 30. Jadi ini habis. 6. 9 kali 6 itu 54. Jadi F plus 32 itu 86 ya. ya. Sorry, ini bukan plus, ini min. Oh, min. Jadi 54 tambah 32 jadi 86. Ya, benar. Oke, next ya. Kita nomor 3. Kak, Ya? kalau dari Celcius ke Fahrenheit baru ditambah ya? Kalau dari Celcius Baliknya. ya. Jadi kita pakai ini aja nih, perbandingan Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit min 32 ya. Bukan banding Fahrenheit. Jadi banding Fahrenheit min 2 banding Kelvin kurang 273 itu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi kita pakai ini aja. Ini nanti kita pakai ini sama ini. Oke, lanjut. Kita nomor 3. Pendingin menghasilkan air hangat dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Jika massa, ini bukan es ya, ini air dingin. Jika massa air dingin dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius yang tersedia sekitar 10 kg, berapa massa air panas dengan suhu 100 derajat Celcius yang harus dicampurkan? Ada yang tahu ini pakai rumus apa? Ini kita pakai rumus namanya asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q lepas itu kayak panasnya dikeluarin. Jadi yang mana yang punya panas? Itu airnya yang suhunya 100 derajat. Nah, kalau misalnya massa jenis air itu 4.200, jadi kita kali 4.200 kali perubahan suhu. Kita mau jadiin 40 derajat, jadi 100 kurang 40. Sorry. Rumusnya MC delta T. Nah, M itu yang kita carikan, kita tulis di sini M. C itu 4.200 kalau buat air, delta T itu perubahan suhu, jadi 100 kurang 40 jadi 60. Kalau Q terima itu yang nerima panasnya, jadi yang awalnya dingin dia jadi panas. Nah, kita ada air yang 25 derajat Celcius itu ada 10 kg, jadi MC delta T juga. Masanya kita tahu 10, C-nya itu air sama aja 4.200, delta T itu dari 40 ke 25. Jadi 40 kurang 25. Ini perubahan suhunya 15 derajat. Nah, di sini 4.200 bisa kita hilangkan. Jadi M itu 10 kali 15 dibagi 60. Ini jadi berapa? Ayo guys, ada yang bisa ngitung? Bantu ngitung. 2,5. Yuk, 2,5 kilogram. Oke, ini cukup jelas atau ada yang masih bingung? Itu tadi 60-nya dari mana ya, Kak? 60-nya itu 100 kurang 40, karena perubahan suhu dia dari 100 derajat jadi 40 derajat. Oh, iya. Kirain pakai yang kanan doang tadi. Oke.
Kak, boleh jelasin rumusnya lagi nggak? Masih belum terlalu paham. Oke, jadi rumusnya itu ini namanya rumus asas Black. Dia itu Q lepas. Q itu kalor panas lepas sama dengan kalor terima. Nah, di sini kalor lepas itu air panas kan. Air panas dia melepaskan. Terus dia berubah suhunya jadi 40 derajat. Jadi kita cukup pakai MC delta T dari panas, M air panas. Oke, ini dari air panas yang lepas. Yang Q terima itu air dingin. Jadi ini air dingin sama air panas dicampur. Terus nanti jadi air yang 40 derajat. Jadi MC delta T kan Q itu kalor. Kalor itu MC delta T kan. Dari air dingin. Kalau misalnya nih, es kita campur sama air panas, jadi air biasa aja, air hangat. Nah, ini Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepasnya apa? Air panas ya kan? MC delta T dari air panasnya ini. Q terimanya apa? Yang nerima ini apa? Pertama dia cair dulu, jadi misalnya ini S0 derajat. Dia pertama cair dulu kan. Nah, cair itu apa? ML. Terus habis dia cair, dia suhunya makin naik, jadi air yang awalnya dingin banget, air 0 derajat, jadi air yang biasa aja. Jadi ML tambah MC delta T. Cukup jelas nggak? Atau ada yang masih ngebingungin? Oh, boleh, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk, kembali. Lanjut, nomor 4. Sebuah benda yang dipindahkan ke atas truk dengan menggunakan sebuah bidang mini seperti pada ilustrasi berikut. Jika berat benda adalah 120 Newton, maka gaya yang diperlukan untuk mendorong benda dari keuntungan mekanis adalah. Oke, keuntungan mekanis itu apa sih? Keuntungan mekanis itu suatu cara yang kita pakai biar bendanya itu, misalnya bendanya 120 Newton, tapi karena kita pakai mesin, kita nggak perlu ngangkat 120 Newton, yang kita perlu ngangkat cuman misalnya kayak 90. Nah, itu keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis rumusnya itu F per W atau sama dengan S per H. Sorry, W per F. Nah, di sini kita harus nyari gaya yang diperlukan. Jadi gaya yang diperlukan itu F. Nah, jadi di sini itu gini kan. Ini 8 meter, ini 6 meter. Kalau S-nya itu apa? S-nya itu jarak ini nih. Ini S. H-nya itu apa? H-nya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat S kita bisa dapat dengan rumus Pythagoras kan. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat jadi 10. Jadi keuntungan mekanis di sini 10 S kan, S per H 10 per H, H-nya berapa? 6, jadi 5 per 3. Nah, sekarang kita mau nyari gayanya nih, gayanya F-nya berapa? Kita udah tahu bahwa W-nya itu 120 Newton, jadi ini berat, ini 120 Newton. Dia bilang beratnya 120, W per F sama dengan S per H. W per F itu, W-nya berapa? 120, F-nya itu kita cari, S per H-nya itu tadi 5 per 3. Jadi F-nya cukup 120 kali 3 per 5. Jadi ini habis. Ini 24 kali 3 jadi 72 Newton. Jadi jawabannya 72 Newton, keuntungan mekanisnya S per H 5 per 3. Oke, udah cukup jelas? Udah, Kak. Oke, lanjut ya kita ke nomor 5. Oke. Seorang anak ketika berenang di kolam renang yang hanya mampu menyelam hingga kedalaman 3 meter dengan alasan telinganya mulai terasa sakit akibat pengaruh tekanan hidrostatis. Suatu ketika anak tersebut berenang di laut dan ternyata pada kedalaman 2,5 meter dia sudah merasakan rasa sakit yang sama seperti ketika berenang di dalam kolam renang. Jika massa jenis air pada kolam renang 1 gram per cm pangkat 3, maka massa jenis air laut tersebut adalah. Oke, jadi di sini tuh
Intinya dia itu berenang di air kolam biasa aja 3 meter, baru sakit gara-gara tekanan hidrostatis. Tapi kalau misalnya dia berenang di air laut, di 2,5 meter udah sakit, belum 3 meter udah sakit. Karena tekanan hidrostatisnya di 2,5 meternya air laut, sama dengan tekanan hidrostatisnya 3 meter di air kolam biasa. Jadi ini kita harus nyari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis air laut itu sama dengan tekanan hidrostatis air kolam. Ada yang tahu rumus tekanan hidrostatis apa? Nggak tahu, Kak. Oke, jadi tekanan hidrostatis rumusnya rho GH. Jadi nanti H ini itu kedalaman, jadi misalnya ini air, nih orang berenang, bla 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 bla. Wah, ini H-nya, rho-nya itu massa jenis airnya, G itu gravitasi. Jadi rho GH sama dengan rho GH. Nah, gravitasi di dua tempat sama kan, karena dia masih di bumi, jadi gravitasinya 10. Tapi karena kita udah tahu dua-duanya 10, kita ilangin aja. Nah, rho-nya berapa? Rho-nya air itu 1, H-nya itu 3, ya kan? Rho-nya air laut, massa jenisnya air laut itu yang kita cari. Kita nyari rho, H-nya itu, H-nya berapa yuk? Di sini. 2,5. Ya, 2,5. Jadi rho-nya itu 3 dibagi 2,5. Jawabannya 1,2. 1,2 cm pangkat 3. Oke, udah cukup jelas atau ada yang masih mau nanya? Oke, lanjut aja. Nomor 4. Nomor 6. Jika tekanan pada kedua penampang seimbang, maka nilai A2 pada gambar di atas adalah tekanan. Tekanan itu rumusnya apa sih? Rumusnya F per A. F1 A1 sama dengan F2 per A2. Kalau misalnya F1 di sini 20, A1 di sini 10, ya kan? F2 di sini 2000, A2 di sini ada yang tahu berapa A2 di sini? Ini 20 per 10, ini 2000 per iya, ini kita habis, terus pindahin A2-nya itu 2000 per 2, ya kan? Jadi 1000. Jawabannya 1000 cm kuadrat, yang tidak ada di ini. Jadi kita bikin aja sendiri. Ya, ini nggak tahu nih yang bikin soalnya tidak mau cek. Oke. Cukup jelas atau ada yang masih nggak bingung ini? Ini namanya hukum Pascal. Jadi kalau misalnya ada tekanan di dua tempat penampang itu sama, jadi F per A sama dengan F per A. Oke, ada yang mau nanya? Itu sama aja persilangan apa pertukaran yang silang-silang itu enggak sih, Kak? Ya, gimana? Yang 2000 sama dengan 10 dikali 2000 kali 10 per Iya, 2000 kali 10 per 20. Ya, benar. makasih. Iya, sama. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat ada bimetal. Bimetal itu apa sih? Jadi itu ada dua jenis metal yang berbeda yang digabungin, ditempel gitu. Oh, ini Mas beli pulpen, Sa? Terus Itu kan itu emas. Karyawannya. Enggak satu boleh, Pak. Enggak. Terus bimetal ini jadi ceritanya mereka punya koefisien muai panjang yang beda. Koefisien muai panjang itu apa sih? Koefisien muai panjang itu kayak mereka itu sepanjang apa sih? Misalnya dipanasin 1 derajat,
dia sepanjang apa. Jadi ini misalnya nih contohnya nih yang hitam nih. Dia sepanjang dia memanjang sebesar 0,000019 per derajat. Jadi semakin besar koefisien muai panjang, biasanya ini alfa. Semakin besar koefisien muai panjang, jadi dia semakin panjang. Jadi kalau misalnya nih, ini ada yang hitam sama yang putih nih. Koefisien muai panjang yang lebih besar yang putih kan. Jadi yang putih akan kalau misalnya dipanasin, yang putih itu bakal lebih panjang daripada yang hitam karena dia kayak koefisien muai panjang lebih gede. Jadi kalau misalnya ini dipanasin, jadi dia bakal kayak gendut, kayak dia segini, tapi yang hitam cuma segini. Nah, kalau misalnya yang kita bandingin yang putih sama yang abu-abu, misalnya nih yang putih sama yang abu-abu aku gambarin ini ya. Yang lebih panjang, koefisien muai panjangnya itu putih kan, yang lebih panjang. Jadi yang putih bakal lebih panjang daripada yang abu-abu. Jadi dia bakal, maaf ya gambarnya jelek. Nah gini, dia bakal gambarnya gini nih. Ya. Jadi nomor 3 salah nih. Karena harusnya yang putih lebih panjang. Kalau misalnya aku gambar nih, yang putih sama yang hitam. Yang abu-abu sama yang hitam. Yang koefisien muai panjang lebih besar yang mana? Yang abu-abu yang hitam, atau yang hitam? Hitam, Kak. Yang hitam. Jadi yang lebih panjang yang hitam atau yang abu-abu? Hitam. Jadi nanti yang hitam bakal lebih panjang daripada yang abu-abu. Oke, jadi jawabannya apa nih di sini? C kayaknya. B kan ya? 4. Ya, B. Kan? Oh, Karena yang ini sama kayak yang pertama, dan yang ketiga. Oke, lanjut ya. Kalau aku kecepatan, bilang aja. Oke, sekarang ini ada yang nanyain aku pernah nanyain aku soal ini, terus ini ngebahas tentang keuntungan mekanis lagi. Jadi ini ada jungkat-jungkit. Dia sepanjang 1,5 meter nih. Ada penumpu di sini. Dia punya kayak dia ditarik sebesar 20.000 Newton di sini. Ditarik biar apa? Biar balance sama si beban ini. Oke, si beban ini 50 cm. Ini panjangnya 1,5 meter. Nah, yang harus diingat itu, keuntungan mekanis rumusnya apa? W per F sama dengan LF. LF itu apa? Lengan kuasa. Per LW. Jadi W kali LW sama dengan, ini kan kita kali silang, F kali LF. Ini maksud rumus ini apa sih? Maksudnya ini misalnya kalau bebannya berat, panjang lengannya, ini lengan nih, ini beban kan. Kalau bebannya berat, panjang lengannya harus kita pendekin. Kalau misalnya kuasanya besar, lengan kuasanya harus kita pendekin. Jadi kayak kebalikan gitu, semakin panjang lengan, semakin besar bebannya, semakin kecil lengan bebannya. Oke, jadi di sini bebannya berapa sih? Sebentar ya. Oke, di sini bebannya berapa sih? Kita nggak tahu. Ini beratnya berapa sih? Ini yang kita cari. Bebannya itu kita cari W gitu kan. Lengan beban berapa sih? Ini nih. Panjang dari beban ke titik tumpu. Jadi 50. Kuasanya berapa sih? Dia ditarik berapa? 20.000. Yap, betul 20.000. Kalau lengan kuasanya berapa? 1 meter. 1 meter. Kita ubah jadi sentimeter ya, biar sama kayak 50. Jadi kali 100. Nah, ini kita hitung, W sama dengan 20.000
kali 100 bagi 50. Jadi berapa nih? Ini habis, ya kan, 20.000 kali 2 jadi 40.000 Newton. Oke, jadi kita udah tahu bebannya 20.000 Newton. Nah, kalau misalnya nih kita mager gitu kan ya. Kita mau misalnya kayak awalnya kita tariknya 20.000 Newton, kita maunya 8.000 Newton aja, nggak mau 20.000 Newton. Karena misalnya ini yang ngangkat bocil gitu kan. Nah, jadi titik tumpunya ini kita pindahin. Jadi ini kan 8.000, kita tahu. Ini 40.000 nih. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya lengan kuasanya kita kecilin, titik tumpunya pindah ke kiri atau ke kanan? Kiri bukan, Kak? Ke kiri, ya benar. Karena kalau misalnya kuasanya, misalnya F turun, lengan kuasanya harus naik. Jadi biar kayak ngegantiin kuasanya. Jadi dia bakal pindah ke sini dikit. Nah, kita nggak tahu ini berapa nih. Kita sebut aja X nih. Ini juga kita nggak tahu berapa. Kita sebut saja 1,5 min X, ya kan? Karena panjang totalnya X. Nah, nih di sini kita tulis lagi W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya berapa? Beratnya? 40.000. Ya, 40.000. LW-nya berapa? X. X, ya. Sini aku tulis X gini ya. F-nya itu berapa? 8.000. LF-nya berapa? 1,5 kurang X. Oke. Ini kita hitung 40.000 kali X jadi 40.000. X 8.000 kali 1,5. 8.000 kali 1,5. 12.000. Oh iya, makasih. Kurang 8.000 X. Nah, ini jadi X-nya berapa nih? $40.000 tambah 8.000 berapa? 48. Yo, 48.000 X sama dengan 12.000. Nah, X ini 12.000 bagi 48.000 berapa? Empat nggak sih, Kak? Seperempat ya, seperempat. Nah, ini seperempat apa nih? Kan tadi aku pakai 1,5 kan. Kalau aku pakai 1,5 jadi kita pakai seperempat meter. Kita ubah jadi sentimeter jadi berapa nih? Dua 25 ya, 25 cm. Nah, jadi 25 cm. Jadi dia dari 50 cm dia ubah jadi 25 cm. Artinya dia menjauhi atau mendekati tuas? Jauhi, Kak. Ya, menjauhi tuas. Menjauhi tuas. Jika aku lupa harus. Ya. Menjauhi tuas sebesar berapa nih? Sebesar berapa sentimeter? 25. Iya, 25 cm menjauhi tuas. Oke, jadi nanti dia bakal pindah ke sini. Oke, lanjut. Ada yang bingung? Enggak? Oke, lanjut ya. Oke, kita di sini ada gerak parabola. Jadi gerak parabola itu gerak yang kayak swing gitu. Jadi ini sama aja. Nih, pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Jadi harus diketahui kalau misalnya kita baru tendang, jadi kayak pertama kita ngasih tenaga, di situ itu yang paling cepat. Jadi di A sama C ini, energi kinetiknya itu yang paling tinggi. Oke. Kalau misalnya dia paling tinggi itu, dia di posisi paling tinggi, dia nggak bakal bisa gerak lagi. Maksudnya dia nggak bakal bisa gerak ke atas lagi. Nah, di situ itu energi potensial yang paling besar. Nah, jadi kalau misalnya energi potensial paling banyak di B dan energi kinetik paling banyak di A dan C, jawaban yang benar yang mana?
2 dan 3. 2 dan 3. Ya, benar. Oke. Sebenarnya 4 juga bisa di sini. Karena energi kinetik di A dan C sama besar. Jadi sebenarnya bisa 2, 3, 4. Tapi lebih tepatnya 2 dan 3 ya. Dan sebenarnya 1 juga bisa. Cuman, sorry. Salah. Kalau 1 itu harusnya sama besar. Oke, kalau misalnya aku kasih titik di sini nih, D. Kalau di D ini ada energi potensial atau ada energi kinetik? Potensial. Potensial ada. Kinetik. Jawaban yang benar itu potensial dan kinetik juga ada. Jadi kalau misalnya dia nggak paling tinggi atau paling rendah, energi potensial dan energi kinetik ada. Oke? Oke. Oke, lanjut ya. Benda bermasa 500 gram jatuh bebas nih. Nah, kan? Dia tinggi, dia ada di paling tinggi di sini, 9,6 meter. Nah, dia di paling atas ini, dia jadi cuma ada EP. Apabila gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda tersebut saat energi potensial 2 kalinya energi kinetik. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya dia di tengah-tengah, dia masih ada tinggi, dia masih ada energi potensi, dia juga masih ada energi kinetik. Jadi, itu dia ada di tengah-tengah nih. Dia bisa di sini nih. Kita mau nyari di tempat di mana EP-nya itu 2 kalinya EK. Nah, di sini kita pakai rumus namanya mekanik konservasi mekanik. Jadi, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau misalnya nih, benda ini nggak habis energinya. Misalnya kayak, dia nggak ada kena gaya gesek, dia nggak kena gaya apa, dia bakal tetap konstan. Jadi energi potensial ini kan semakin ke bawah semakin sedikit kan. Nah ini sebenarnya dia nggak hilang energi potensialnya, dia cuma berubah jadi energi kinetik. Sampai sini jelas nggak? Atau ada yang masih bingung tadi yang aku jelasin? Oke, mungkin kita coba bahas soalnya dulu ya. Nanti kalau misalnya masih bingung, kita coba aja. Oke, energi mekanik pertama, dia ada di sini nih. Kita sebutnya posisi A. Di energi mekanik pertama itu, dia ada energi kinetik nggak? Dia nggak ada energi kinetik. Karena dia dilempar kan? Dilempar jatuh bebas, jadi energi kinetiknya 0. Dia cuma ada EP. Terus, kita mau tahu cari tempat mana nih, di mana EP-nya itu 2 EK. Jadi misalnya EP, ini EP pertama, ini EP kedua, tambah EK kedua. Oke, sebelum itu kita review dulu rumus EP sama EK apa? Rumus EP ada ingat nggak? Rumus EP apa? Energi potensial. MGH. MGH. Kalau rumus EK? Setengah MV kuadrat ya, Kak? Ya, setengah MV kuadrat. Nah, di sini EP1 tuh di titik A nih. Di titik A nggak ada energi kinetik karena dia V-nya 0. Kayak dilempar aja gitu. Dia jatuh bebas. Nah, di EP1 ini, EP itu apa tadi? MGH, ya kan? EP kedua, kita ubah jadi ini nih. Kan EP, kita nyari titik di mana EP itu 2 kalinya EK. Kita ubah EP2 jadi 2 EK. Oke. Kan? EK-nya kita jadiin aja EK. Oke. 2 EK tambah 3 EK jadi 3 EK. Ini MGH. Nih, EK itu rumusnya apa? Setengah MP kuadrat. Oke, kita tulis dulu setengah MP kuadrat. Sini MGH. M-nya itu berapa? Masanya berapa? gram. Ya, 500 gram kita ubah jadi kilo ya, jadi 0,5. Gravitasinya 10. Ketinggiannya berapa nih di A?
9,6. Yap, 9,6. Nah, ini 3 kali setengah kali M-nya berapa? Karena dia nggak bakal dulu makan M. 0,5. Yap, 0,5. Oke, V kuadrat. Ini kita hitung nih. 0,5-nya habis, ya. Jadi V kuadrat sama dengan 10 kali 9,6 kali 2 per 3. Berapa nih? 10 kali 6 kali 2 bagi 3. Jawabannya 64. Jadi V itu akar dari 64 jadi 8 meter per second. Jadi jawabannya D. Ada yang bingung? Guys, semangat. Konsep energi mungkin kayak agak susah ditangkap awal-awal. Tapi kalau banyak latihan soal bisa kok. Makanya kalau kurang paham konsepnya, tanya aja. Kak, Ya? tadi yang 2 EK ditambah EK itu buat apa ya? Karena kan kita nggak tahu nih energi nih kalau misalnya kita taruh EP sama dengan MGH, kita nggak tahu kan H-nya berapa, kita nggak tahu tingginya berapa. Jadi kita EP-nya kita ubah jadi 2 EK sesuai soalnya nyarinya apa? Soalnya nyarinya energi potensial 2 kali energinya kinetik. Jadi kita nyarinya EP di saat EP itu 2 kalinya EK. Jadi makanya kita ubah EP jadi 2 EK. Oke. Oke. Ada lagi mau nanya? Oke, lanjut ya. Ayo guys, semangat. 10 soal lagi. Ya, nggak apa-apa, bisa. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Ini lensa apa nih? Ada yang tahu nggak ini lensa apa? Lensa cembung atau cekung? Bedanya apa emang, Kak? Oke, jadi kalau cembung itu kayak gendut. Kalau cekung itu nggak tahu nih, ini bukan kurus, tapi nggak tahu ini apa. Ini cembung. Ini satu slim, guys. Ya, itu. Kalau cermin itu bedanya itu ini kan gendutnya di 2 sisi kan. Gembungnya di 2 sisi kan. Kalau cermin ini satu sisinya kayak gini, satunya lagi kayak gini. Ini cermin cembung. Kalau cermin cekung itu gini. Oke, terus dia gini. Oke, yang harus diingat, lensa cembung itu titik fokusnya positif atau negatif? Positif. Iya, positif. Ini sekalian review kali ya, karena emang ini pelajaran terbanyak hafalan dari fisika kayaknya. Selain tata surya. Oke, harus diingat lensa cembung itu sama, dia temennya itu cermin cekung. Jadi dia nggak mau temenan sama cermin cembung. Di sini F-nya positif juga. Sama cermin cekung. Kalau misalnya cermin cembung itu negatif. Oke. Semua ini rumusnya sama. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. S itu apa? S itu jarak benda dari cermin. S aksen itu apa? Jarak bayangan dari cermin. Kalau misalnya kita lihat nih, benda itu ditaruh 15 cm, jadi S-nya 15, dia bayangannya bakal 30 cm. Jadi kita harus cari tahu titik fokusnya dulu, karena ini bendanya bakal dipindah-pindah kan. Sebelum dipindah-pindah, kita harus tahu titik fokusnya dulu. 1/F sama dengan 1 berapa ya? S-nya berapa? 15. 15 ditambah S aksennya berapa? 30 berarti ya? 30 ya. Kalau ditambahin jadi berapa? Per 30. 15 1/15 kalau dijadiin per 30 jadi berapa? 2. 2 tambah 1. 2 tambah 1 per 30, 3 per 30, jadi 1/10. Ya nggak? Ya. Jadi F-nya berapa?
10 nih. Sesuai yang tadi aku bilang, F-nya positif kan? Ya, sama kan? Ini 10 positif. Oke. Dia diubah nih. Oke, aku review sedikit ya. Yang harus kalian ingat itu lensa cembung itu sama dengan cermin cekung. Oke. Bedanya itu kalau misalnya cermin, kalau misalnya kalian taruh di tempat kayak nih, aku gambar cermin cekung kayak gini. Tergantung bendanya taruh di mana. Di titik fokus kayak di R, di tengah-tengah titik fokus titik api. Jadi ini F, ini R ini 2F ya. Aku tulis 2F aja biar nggak bingung. Dia bayangannya bakal kayak tergantung gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh di ini aku namain ya. Ini pertama, ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga. Ini ruangan keempat. Kalau kita taruh di ruangan pertama, dia bakal hasilnya masuk ruangan keempat. Oke? Dia bakal diperbesar sama tegak. Maya ya. Jadi kalau misalnya aku taruh di sini nih, kayak gini kecil, dia bakal hasilnya di 4, terus dia bakal gede gini. Dia tegak, dia nggak kebalik. Dia bakal diperbesar. Kalau misalnya aku taruh di 2, dia bakal hasilnya di 3. Oke? Dia bakal kan 2 ke 3, 2 naik ke 3, perbesar kan? Naik, diperbesar. Bakal terbalik ya. Nyata. Jadi kalau misalnya aku taruh di sini nih misalnya, dia bakal hasilnya kalau di sini nyata, jadi dia nggak putus-putus, diperbesar dan terbalik kayak gini. Kalau misalnya dari 3, aku taruh di 3, bendanya akan keluar di 2 nih. Terus 3 ke 2, diperbesar atau diperkecil? Ada yang bisa tebak? Kalau misalnya dari 3 ke 2. Kalau 2 ke 3 kan diperbesar. Yap, betul. Diperkecil. Jadi dia diperkecil. Kalau di 2 sama 3 ini dia pasti hasilnya bakal terbalik. Nyata. Kalau ini buat lensa cembung sama cermin cekung. Kalau misalnya lensa cekung, oke, itu sama dengan cermin cembung. Mau kalian taruh di ruang 1, mau kalian taruh di ruang 2, mau kalian taruh di ruang 3, hasilnya pasti akan ada di ruang 4. Dan hasilnya akan jadi diperkecil. Oke. Ini lensa cekung itu kebalikan. Jadi kayak diperkecil, dia bakal nyata, dia bakal tegak. Jadi kalau misalnya lensa cembung ini dia milih-milih, kan kalau misalnya di 1 jadi gimana, 2 gimana, 3 gimana. Kalau lensa cekung ini dia nggak milih-milih. Mau kalian taruh di mana aja, hasilnya bakal jadi di ruangan keempat. Diperkecil, nyata, tegak. Nah, kita balik lagi ke soal. Kita lihat di lensa cembungnya. Ini lensa cembung. Kalau misalnya kita taruh di, tadi kita tahu titik fokusnya itu 10. Oke, aku gambar di sini. Titik fokusnya, gambar di mana ya? Nah, di sini lah, titik fokusnya. Kayak gini lah. Oke, titik fokusnya 10. Bendanya itu dari 15. Ya kan, di 15 kan? Ini 20 kan? Ini 15. Kita pindah geser mendekati lensa sejauh 3 cm. Jadi dia awalnya 15 nih. Dia pindah jadi gini. Oke. Ini pindah 3 cm, jadi di sini 12 cm. Nah, jadi kalau kayak gini, dia akan ada di ruangan 2. Kalau di ruangan 2, dia hasilnya nih, ruangan 2 nih. Hasilnya di ruangan 3. Diperbesar
ya kan? Dan nyata, oke? Dia pasti nyata. Cuman kebalik. Jadi kita pakai nyata. Kalau dia semakin dekat sama sama lensa, S-nya kan nih kita taruh kan gini kan. Rumusnya S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, semakin dekat sama lensa, jadi S-nya semakin kecil kan. Kalau S-nya semakin kecil, S aksennya jadi semakin, kita coba aja ya masukin. Kalau misalnya S-nya itu kita ubah jadi 12 ya, 1/12. 1/S aksen di sini. Ini 1/F, 1/10 ya nggak? 1/S aksen itu 1/10 kurang 1/12. Ini kita hitung 30, 3 kurang, nggak bisa 30, sorry. 60. 6 kurang 5, jadi 1/60. Jadi S aksen 60 cm. Jadi dia makin gede. Oke? Dari, kan tadi dari 15 jadi 30 nih. Kalau ini dari 12 jadi 60. Jadi bendanya lebih besar dan nyata. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Gak apa-apa guys, kalau ini ada yang ngebingungin, langsung bilang aja. Lanjut. Oke guys, lanjut ya. Sampai nomor 15 lah kita hari ini. Yang bingung nanya, ayo nanya. Yang bingung mau nanya apa nih? Ayo, on mic. Kalau bingung nanya apa? Iya. Ayo, nanya apa? Ngapalinnya gimana, Kak? Gimana ya? Oke, yang kalau misalnya aku bilang lensa cekung sama cermin cembung kan, mereka nggak pilih-pilih kan? Jadi ini kalian wajib hafal nih. Mau di mana aja hasilnya bakal diperkecil, nyata atau tegak. Biasanya aku gampang hafal ini, aku gambar sih. Jadi dia bakal gini, dia bakal jadi bisa dari gini, jadi gini nih. Oh sorry, ini penyata. Maya, maaf. Kalau udah gambar jadi ingat. Kalau misalnya lensa cembung yang milih-milih sama cermin cekung nih temennya. Kalau kalian cara ingat diperbesar atau diperkecilnya, nih kalian ingat nih, kalau misalnya 1, ruangannya itu hasilnya harus 5. Misalnya 1 jadi 4, 1 jadi berapa, tambah berapa jadi 5. 4 kan, jadi dia hasilnya ruangan 4. Kalau misalnya 2, ruangannya 3. Kalau misalnya 3, ruangannya 2. Kalau misalnya diperbesar, diperkecilnya itu harus ingetnya gimana nih? 1 ke 4. 1 ke 4 kan naik kan? Jadi dia semakin besar, diperbesar. Kalau 2 ke 3, 2 ke 3 naik. Nah, itu diperbesar. 3 ke 2 gimana? Itu diperkecil. Kan 3 ke 2 turun. Nah, kalau misalnya tegak mayanya, terbalik nyata, ini kalian harus ingat, emang hafal sih. Nggak ada cara gampang ingatnya. Ada yang masih bingung? Atau ramai di sini? Oke, kita mungkin bahas satu soal lagi aja ya, karena udah jam 5.37. Oke, yang harus diingat dari rumus ini cuman, jadi ini dia nggak bisa lihat dekat. Nah, kalau nggak bisa lihat dekat, ini rumusnya gini nih. PP itu 1/S kurang 1/PR. Oke. Lupa deh ini apa. Pokoknya ini tuh yang dia nggak bisa lihat sejauh apa.
S ini yang dia mau lihat. Dia mau lihat sebesar sejauh 30 cm. Dia nggak bisa lihat sebesar sejauh 50. Oh ya, ini 100 ya. Ini rabun dekat atau rabun jauh, Pak? Rabun dekat. Jadi kalau rabun dekat itu S ini itu dia mau lihat seberapa, dia pengen lihat 30 cm, ya kan? Ini 100 ya, maaf. Kalau misalnya 1 itu bawahnya kalian harus ubah jadi meter. Kalau misalnya yang ini nih, aku lupa namanya apa. Frontum proxima atau apa gitu. Dia nggak bisa lihat sejauh apa. Oke. Dia nggak bisa lihat sejauh 50 cm. Jadi 50 cm itu paling deket dia bisa lihat. Nah, ini tinggal hitung deh. 100 bagi 30 itu 10/3. Kurang 100 bagi 50 itu 2. Jadi 3/3 kurang 2. Jadi 1/3. 4/3 dioptri. Oke, ada yang bingung nomor 12? Lensa satunya lagi namanya apa sih, Kak? Lupa. Kalau ini lensa positif, ya kan? Kalau yang satu lagi lensa negatif. Jadi kalau misalnya ini kalau nggak salah P juga 100/S kurang 100/PR kalau nggak salah. Jadi intinya kalau misalnya lensa negatif kan nggak bisa lihat jauh kan. S-nya itu yang kita mau lihat, kita itu harusnya bisa lihat sampai kemana aja. Jadi infinity. Nah 100 bagi infinity kan jadi 0 nih. 100 bagi infinity jadi 0. Ya kan? Karena ini, jadi kita tinggal kurang 100 PR. PR itu yang kita bisa lihat sejauh apa? Kita misalnya kita cuma bisa lihat sejauh kayak 100 cm, sisanya nggak bisa lihat. Nah, kita masukin aja 100 cm. Nah, jadi ini makanya rumus dari lensa negatif itu min 100 kurang PR. Karena 100/infinity, harusnya kita bisa lihat sejauh infinity tuh. Itu 0. Ada yang mute? Oh ya, ini kelas 9 ya. Mungkin lebih banyak dibahasnya waktu kelas 8 ya. Waktu kelas 8. Ya kurang lebih segitu. Untuk teman-teman yang sekolahnya nggak ini kayak gue dulu, jadi kita harus belajar lebih ya guys ya. Walaupun nggak terfasilitasi dengan benar, tapi lu nggak boleh patah semangat untuk belajar lagi. Ya, Kak. Oke, karena udah jam 5.40, takutnya ada yang puasa, ada yang harus sholat dulu. Aku udahin di sini, nanti aku bakal kirim